Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Revani. Saya dari 23 TIE, absen 28. Ingin menjelaskan tentang tugas-tugas yang telah di- dipelajari ketika pertemuan 3. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Tailwind CSS karena di pertemuan 3 kemarin kita mempelajari tentang itu. Jadi Tailwind CSS itu merupakan framework utility yang memungkinkan kita untuk membangun UI dengan mudah dan dengan cepat di kelas CSS yang sudah disediakan tanpa perlu membuat kelas CSS manual. Nah, jadi kelas yang sudah disediakan oleh Tailwind Tailwind CSS ini sudah sangat lengkap, sehingga bisa membuat styling yang sederhana maupun styling mengikuti desain yang kita miliki, gitu. Caranya untuk kita bisa menggunakan Tailwind.css ini, yang pastinya kita eh, menginstal Tailwind CSS ini dengan sebuah install package yang dibutuhkan nantinya dengan codingannya tuh npm install tailwind css add tailwind css /fight. Nah, setelah itu nanti ada yang di bagian bawah fight and config cs di sini. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3 kemarin. Di pertemuan tiga kemarin itu ada komponen-komponen seperti alert, card yang saya buat, terus input file, hitung gaji form, main tailwind.css, tailwind CSS-nya, user form. Hasil yang telah saya buat. Nah, ini hasil yang telah saya buat ketika pertemuan 3 kemarin, di mana di sini ada tampilan-tampilan seperti belajar, klik me, terus ya Allah, terus ada button-button, ada seperti about us seperti ini. Seharusnya di sini beras. Nah, ada button-button yang unik, di sini bisa diklik juga. Nah, di sini ada tambah user. Tambah user ini ya seperti biasa bisa diketik email. Itu biasanya dibuat unik biar add email dan tanggal. Lalu bisa disimpan. Tapi di sini belum menggunakan di sini simpannya belum bisa terinputkan. Nah, di sini hitung gaji bersih di sini kita menggunakan alert dan nah, di sini dihitung gaji bersih saya menggunakan reusable komponen seperti alert, card, terus input file, di mana alert itu nanti dipanggil di bagian sini, di bagian hitung gaji. Jadi di hitung gaji .jsx ini tidak perlu banyak codingan gitu. Jadi kita cuma memerlukan sedikit, kita bisa meminimalisir codingan di sebuah komponennya gitu. Seperti ini. Terus nah, di alert ini menggunakan algoritma-algoritma seperti gaji, potongan pajak 11%, gaji pokoknya. Nah, ketika kita ketika kita masukkan jumlah gaji kita, maka akan langsung kepotong dengan pajak 11% tadi. Nah, jika kita masukkan nominal gaji kita,
sebelum dimasukkan, jika kita hapus itu bakal silakan masukkan gaji yang valid, gaji lebih besar dari nol. Ketika, nah kalau jadi kalau ketika kita memasukkan nominal gaji kita, contohnya 10 juta, nah maka langsung akan kepotong dengan pajak 11%, di mana pajak 11% tadi itu dipotong dari 10 juta, nominal hasilnya sisa 8.900.000, itu dengan menggunakan potongan gaji di alert tadi. Kita menggunakan algoritmanya. Eh, nih, di sini juga. Pemanggilan alert itu di hitungan gaji. Supaya di hitungan gaji kita tidak pusing karena banyak codingan. Jadi, apa yang kita butuhkan, kita jadikan dia tuh reusable komponen. Gitu. Jadi, pemanggilannya di eh, form yang kita ingin buat, kayak hitung gaji form tadi. Langsung langsung saja pemanggilannya. Jadi singkat di dalam hitung gaji form begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, tentang form yang setelah saya buat sesuai tema dari proyek saya. Nah, dari proyek saya tadi, saya membuat form lowongan kerja. Nih, di mana di lowongan kerja ini saya membuat komponen reusable komponen yang dinamakan alar, terus ada button, terus ada import file juga. Di mana di alar tadi saya menggunakan ini untuk ini kita tidak bisa memasukkan angka di dalam judul pekerjaan atau nama perusahaan yang kita ingin inputkan. Nih, ketika judul pekerjaan, misalnya kita buat admin satu gitu. Terus nama perusahaan PT eh, PT Indomas. Nah, gitu kan. Kita akan masukkan penerapan di sini ada tiga pilihan. Nah, di sini simpan lowongan. Nah, di alert tadi, saya menggunakan fungsinya untuk mengeluarkan judul tidak boleh mengandung angka. Untuk memasukkan yang merah tadi nih, message. Nah, bakal keluar notifikasi tidak boleh mengandung angka, di mana tadi kita memasukkan admin satu tadi menggunakan angka. Ketika kita tidak menggunakan angka, maka langsung saja ke simpan lowongan, maka akan tertambah ke manajemen lowongan kerja. Nah, untuk si button tadi, di setiap button itu akan menyambung ke seluruh button-button di form lowongan kerja, di mana pemanggilannya berada di sini. Nah, berada di di rata-rata semua buttonnya. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang stat yang saya gunakan pada codingan saya. Nah, di sini saya menggunakan stat di komponen ini, di lowongan kerja use stat, di mana di sini nih untuk menyimpan daftar lowongan kerja tadi. Aduh, ya Allah. Nah, Nah, di sini saya menggunakan stat untuk menyimpan judul dari pekerjaan, terus menyimpan nama perusahaan, terus menyimpan tipe pekerjaan, terus juga menyimpan error validasi, terus ada show form, itu kayak status form itu tampil atau tidak. Begitu. Lalu saya
Di sini ada mainnya ini seperti biasa pemanggilan-pemanggilan button yang tadi di reusable komponen, terus ada lowongan kerja, terus call button. Nah, jadilah seperti ini tampilannya. Ketika Tailwind ini adalah CSS, pemanggilan CSS-nya. Di sini CSS yang saya gunakan. Ini ada user form, eh, seperti conditional rendering. Nah, di bagian conditional rendering, saya menggunakan di bagian lowongan kerja, di mana di sini, nah, di sini saya menggunakan conditional rendering, menampilkan daftar lowongan kerja hanya jika ada data. Jika tidak ada data, maka saya tidak akan menampilkan dat tidak akan menampilkan lowongan pekerjaannya. Nah, di sini nih input valid. Nah, di mana hasil dari yang telah saya buat itu seperti ini. Di sini kita bisa bentuk form dan tambah lowongan form juga pekerjaan. Misalnya kita menjadi di sisi admin, atau di sini tadi udah ada admin ya. Berarti kita menggunakan sisi customer. Di sini nama perusahaan, misalnya Pertamina RU2 ya. Nah, kalau RU2 begini, maka eh, di sini karena ada penggunaan angka, maka langsung ada notifikasi nama perusahaan tidak boleh mengandung angka. Maka biasa karena RU2 tuh kita biasanya menggunakan seperti ini. Nah, jika seperti nah, jika seperti ini tidak ada mengandung angka baik di judul pekerjaan, nah akan langsung ke judul pekerjaan. Judul tidak boleh mengandung angka. Begitu. Tipe pekerjaan ini bisa kita pilih dan wajib dipilih. Terus bisa simpan lowongan, maka akan masuk ke daftar-daftar manajemen lowongan kerja. Semisalnya, nah ini misalnya ini kita hapus jika karyawan sudah tidak bekerja di sini lagi gitu kan. Bisa kita hapus dan bisa kita tambah seperti tadi. Dan di sini wajib diisi. Kalau tidak diisi, maka tidak bisa disimpan ke lowongan pekerjaan tadi, manajemen lowongan pekerjaan, di list-list dari eh, si lowongan pekerjaan tadi begitu. Maka wajib diisi walaupun cuma satu yang tidak terisi maka tidak akan bisa kesimpan gitu. Oke, maka sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.